Terbukti ijazah Jokowi palsu, maka Gibran akan segera dimakzulkan, akan segera dilengsarkan dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini tuntutan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Mereka semuanya mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi, terutama ijazah S1-nya. Nah, sebenarnya masalah ijazah Pak Jokowi ini sudah pernah ramai, pernah viral di tahun 2019 ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden periode kedua. Jadi tahun 2019 ya kan, itu kan masa Pak Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua kali. Itu sudah ramai mempermasalahkan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi. Nah, kemudian kini dibesar-besarkan lagi. Pertanyaannya kami kepada seluruh orang yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, masih adakah korelasinya untuk kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ada korelasinya, hubungannya mempermasalahkan keaslian daripada ijazah Pak Jokowi ini dengan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau misalnya ada hubungannya, ada korelasinya, kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu untuk kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia misalnya, lalu apa buktinya, apa hubungannya gitu masalah ijazah dengan kesejahteraan hidup rakyat? Jika para penuntut nih masalah keaslian ijazah Pak Jokowi ini tujuannya ingin menurunkan Gibran, ingin memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, ya saran kami nih sekali lagi, saran kami seharusnya fokus saja pada permasalahan Gibran, bukan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Mengapa? Ya karena Pak Jokowi kan sudah lulus menjadi wali kota Solo. Sudah lulus apa enggak? Kan sudah lulus. Masa waktu mau diputar ulang kembali? Enggak bisa kan? Jadi inilah realistis kita dalam berpikir. Pak Jokowi itu sudah lulus menjadi wali kota Solo. Kemudian tidak hanya itu, lulus menjadi gubernur DKI Jakarta. Lulus apa enggak? Nyatanya KPU meloloskan dan rakyat juga memilih, sehingga Pak Jokowi lulus menjadi wali kota Solo dan juga lulus menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian tak tanggung-tanggung nih, lulus lagi menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Tidak tanggung-tanggung. Lalu mengapa kita saat ini masih mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Untuk apa sih itulah? Untuk apa? Apakah rakyat Indonesia ini memang yang sukanya rame begitu saja? Tapi memang sebenarnya seperti itu, rakyat Indonesia itu hanya sukanya rame-rame. Kami lihat ya konten-konten yang positif, yang membangun, konten video atau berita yang sifatnya positif, membangun generasi bangsa atau membangun cara pikir rakyat itu selalu sepi, peminatnya yang nonton sepi ya. Kalau masalah yang rame-rame misalnya tentang politik kekuasaan, Masya Allah rame luar biasa. Inilah yang menjadikan keprihatinan kami. Kami Al-Fakir Tambah Alim itu sangat prihatin. Ya, rakyat Indonesia itu mayoritas Islam, mayoritas beragama Islam. Tapi kalau diajak ngaji serius untuk membangun ilmunya, ya kan, membangun kualitas sumber daya manusianya agar meningkat, diajak ngaji membahas apa sajalah, bukan hanya membahas tentang ubudiyah, tapi juga membahas muamalah, membahas siasah itu politik, membahas tentang apa saja. Itu rata-rata udah menyerah. Orang Indonesia menyerah, nggak mau. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kami. Berkali-kali kami prihatin. Bagaimana caranya kita akan membangun suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan religius kalau mental manusianya hanya suka rame membahas politik kekuasaan. Kalau membahas politik kekuasaan itu rame, mesti ribut,
ya videonya di-share-share di mana-mana, rame ditanggapi di mana-mana. Tapi giliran diajak ngaji serius, diajak belajar, tolabul ilmi, udah protol itu ya gugur satu-satu. Satu yang bertahan cuma belasan orang, hanya belasan orang, puluhan orang. Enggak sampai ratusan bahkan ribuan, enggak. Oleh sebab itulah, ayo kita sebagai rakyat Indonesia ubah cara pikir kita. Kalau kita benar-benar ingin membangun bangsa dan negara kita, yang namanya politik kekuasaan itu pasti giliran. Masalahnya kalau ilmu pengetahuan hilang terus, semakin berkurang. Banyak yang punya gelar sarjana, profesor, doktor, tetapi dangkal ilmunya banyak sekali di Indonesia. Oleh sebab itulah, ayo kita senang mencari ilmu, thalabul ilmi. Kita semangat thalabul ilmi terutama yang muslim, semangat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Nah, kami lihat nih ya konten-konten kalau yang isinya pengajian, baik itu yang isi pengajiannya ini para gus misalnya, para kiai, apalagi kontennya itu ngaji kitab misalnya. Ngaji kitab itu kan berurutan babnya, dari bab A, bab B, bab D, seterusnya lah berurutan. Itu yang ngaji cuma 10-an orang, belasan orang. Sedangkan jumlah kaum muslimin di Indonesia ini jutaan orang. Ini kan aneh gitulah, bangsa kita mau maju dari mana? Beda loh ya bangsa yang mayoritas Islam dengan bangsa yang yang mayoritas non-Islam. Allah Jalla Jalaluhu itu mentakdirkan beda. Artinya bahwa kalau orang Islam kalau ingin maju maka harus mengikuti ilmu Islam. Nah kalau orang non-Islam terserah, namanya non-Islam. Kan dunia ini untuk mereka. Nah, tetapi orang Islam juga bisa menguasai dunia, ya. Orang Islam bisa menguasai dunia, tapi dengan syarat jangan niru orang-orang mereka. Jadi kalau umat Islam itu ingin maju jaya, apalagi di Nusantara, ya jangan terlalu meniru gaya mereka. Gaya mereka orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi Nasrani. Sedangkan mayoritas umat Islam di Indonesia ada di sini. Ya ada di Indonesia ini mayoritas umat Islam ada di Indonesia. Nah kalau ilmu pengetahuannya itu dangkal, cetek, sehingga nanti mereka kualitasnya seperti buih di lautan. Buih di lautan itu mudah terombang-ambing oleh ombak, ya mau diterjang ombak kemana saja terombang-ambing, namanya buih. Berbeda dengan mutiara-mutiara, ya emas, berlian, itu walaupun kecil beratnya luar biasa, nggak mudah terombang-ambing. Oleh sebab itulah mari kita isi ilmu pengetahuan di dalam diri kita. Ikuti konten-konten pengajian-pengajian dan disebarkan, di-share sebanyak-banyaknya. Itulah nasihat kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.